Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompet. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, aku kasih tahu ya. Kami di sini lagi nyanyi. Daripada nyanyi gak jelas, mending kita sholawatan. Iya juga ya. Ya udah yuk kita sholawatan. Ayo. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung. Loh, kok malah kayak gini? Kita di sini kan mau cerita berantai, bukan mau sholawatan. Oh iya, ya udah yuk kita mulai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bernama Susana. Mereka bilang aku adalah seorang ustazah. Aku dikirim orang tuaku untuk menimba ilmu di pondok pesantren. Karena orang tuaku ingin aku menjadi seorang ustazah. Aku bernama Susanto. Aku adalah seorang tukang bangunan yang hanya lulusan SMA dan sekarang bekerja sebagai seorang tukang bangunan. Aku bernama Susanti. Aku adalah seorang koki lulusan Oxford University di sebuah negara yang bernama Konoha. Sebagai seorang tukang bangunan yang profesional, aku harus datang ke tempat kerja tepat waktu. Jika tidak, maka aku akan Ruqyah adalah salah satu pengobatan yang aku pelajari di pondok. Ketika aku meruqyah, biasanya aku menggunakan Serkit adalah teman setiaku. Ketika aku memasak, bata dan pasir beserta teman-temannya adalah bahan untuk membuat kue cucur merupakan salah satu kue yang mudah dibuat. Karena untuk membuatnya hanya perlu menggunakan surat Yasin sebanyak 7 kali yang aku bacakan saat meruqyah. Kini aku disibukkan dengan mengisi pengajian ibu-ibu di Konoha. Adalah tempat di mana aku tinggal saat belajar memasak. Di sana aku sering bertemu dengan tukang bangunan. Merupakan profesi yang bergaji kecil, namun banyak pahala yang didapat. Ketika aku mengisi pengajian di panci, merupakan alat yang aku gunakan untuk membuat gedung-gedung pencakar langit. Itu semua kami yang membuatnya. sombong adalah perilaku yang dibenci Allah karena dapat membawamu masuk ke dalam Adukan semen. bawang, tomat, cabai, garam, dan gula merupakan bahan untuk membuat setan adalah makhluk yang terbuat dari tepung terigu, adalah bahan untuk membuat Mengecor tembok. Aku seorang tukang bangunan. Kapan nasibku akan berubah? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Itulah lelucon yang sering aku gunakan. Ketika ibu-ibu pengajian bertanya kepadaku, ada banyak macam ibu-ibu yang aku temui di majelis itu. Ada yang memperhatikanku, ada yang sibuk membicarakan orang lain, dan ada juga yang Ngecat tembok merupakan suatu kegiatan untuk memperindah gedung-gedung yang aku buat dari seblak, merupakan makanan favorit untuk remaja perempuan masa kini. Mereka suka memakannya pada waktu tahajud. Adalah salah satu sholat malam yang mengandung banyak pahala dan juga jalan untuk memecahkan kaca. Adalah bahan bangunan yang mesti hati-hati ketika dipasang, karena kaca mudah untuk dibawa ibu-ibu. Karena materi tahajud penting bagi ibu-ibu untuk menyelesaikan masalah rumah. makan pagi, siang, malam, aku bisa membuatnya sendiri. Itulah enaknya menjadi tukang bangunan. Akan sering bertemu dengan palu, paku, gergaji, dan juga Ibu-ibu arisan sering aku jumpai selain ibu-ibu pengajian, karena ibu-ibu arisan sering juga memintaku mengisi beko. Merupakan kendaraan
yang sering digunakan untuk meratakan tanah. Dan beko juga Cetakan apem, lempis, jojorong, itulah kue-kue tradisional yang sering aku buat. Adapun resep yang sering aku gunakan untuk memasak. Ibu-ibu pengajian juga sering menentukan tema pengajian. Adapun tema-tema pengajian yang ibu-ibu minta diantaranya akhlak terhadap suami, mendidik anak-anak, dan juga bagaimana cara mengecor yang baik dan benar. Itu harus dengan cara Di blender agar mudah untuk menghaluskan bahan-bahan. Ruqyah biasanya digunakan untuk mengobati orang yang terganggu gangguan jin dan juga suara bising beko. Bisa juga kunyit, bawang, tomat, dan juga ibu-ibu yang suka gibah. Itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Aku seorang ustazah yang mempunyai suami seorang tukang bangunan. Walaupun aku hanya seorang ustazah dan suamiku seorang tukang bangunan, tapi kami mampu menyekolahkan anak kami sampai perguruan tinggi jurusan memasak di Oxford University di Konoha. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa jika ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmunya. Jika ingin bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmunya. Dan jika ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmunya. Jadi, Bapak, Ibu, marilah kita kerahkan seluruh kemampuan anak kita untuk mendorong anak-anak kita, kerahkan seluruh kemampuan kita untuk mendorong anak-anak kita untuk berpengetahuan agar anak-anak kita bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Bapak, Ibu, bukankah salah satu hal yang dapat menolong kita sebagai orang tua di akhirat, kelak anak-anak yang soleh dan soleha? Untuk para hadirin semuanya, jangan pernah takut menyekolahkan anak-anaknya hanya karena perihal ekonomi. Karena kita semua tahu yang menentukan takdir dan kuasa atas segalanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya berdoa dan ikhtiar semampu kita. Maka marilah kita bekali anak-anak kita dengan ilmu, khususnya ilmu agama Allah. Itulah cerita berantai dari kami. Semoga dapat menghibur dan memotivasi jikalau ada. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi